Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Anak-anak yang tumbuh dalam sebuah rumah tangga akan menjadi generasi penerus garis keturunan dari kedua orang tua mereka. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, fitrah, Islam. Dan karena kedua orang tuanya lah, anak itu akan menjadi seorang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menurut penjelasan ini, setiap bayi adalah seperti kertas putih yang bersih dan polos. Ia tidak memiliki dosa dan kesalahan yang membuat kertas itu hitam. Namun, karakter seorang anak dapat berubah sesuai dengan cara orang tuanya mendidiknya, seperti berperilaku buruk, tidak taat kepada kedua orang tuanya, dan tidak mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam, yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan, ada penjelasan tentang cara mendidik anak berdasarkan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah harus taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, tidak menyekutukan Allah, tidak membantah perintahnya, tidak berbohong, dan sebagainya. Berikut surat-surat yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Quran Surat At-Taubah ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia, Ibrahim, berkata, 'Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu.' Dia, Ismail, menjawab, 'Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Selain itu,
bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi, kamu berpaling, mengingkarinya, kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Juga ada di Quran Surat 44 ayat 36, Surat 6 ayat 151, Surat 12 ayat 99 dan 100, Surat 19 ayat 14 dan 32, Surat 29 ayat 8, Surat 31 ayat 14, dan Surat 46 ayat 15. Apabila telah dewasa, seorang anak berkewajiban untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Anak juga berkewajiban memberikan nasihat kepada orang tua. Quran Surat Maryam ayat 42-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai bapakku, janganlah menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu sehingga engkau menjadi teman setan. Mendoakannya. Quran Surat Ibrahim ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Maryam ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia, Ibrahim, berkata, semoga keselamatan bagimu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Maha Baik kepadaku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 86. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang sesat. Quran Surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku,
dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran, serta memelihara dan merawatnya ketika mereka sudah tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14 dan 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku, kamu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku kamu kembali. Lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia, anak itu, berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Abdullah Nasih Ulwan menegaskan dalam karyanya bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Ibu harus rajin mengajarkan akhlak yang baik kepada anaknya saat hamil. Selanjutnya, ketika bayi lahir, dilantunkan kalimat tauhid, azan di telinga kanan dan iqomat di telinga kiri. Orang tua kemudian bertanggung jawab untuk memberikan nama yang baik pada anak, menghitankannya, menyekolahkannya, dan memotong hewan dan rambutnya. Menurut pengarang kitab ini menunjukkan rasa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak mereka, yang dimulai sejak dari kandungan, saat kelahiran, hingga ia mulai beranjak dewasa. Selain itu, pendidikan anak ini harus diberikan secara bersamaan dan berkelanjutan. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan anak. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.